Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara saling data dengan NPM 2134 Nomor 1, utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomis di masa yang akan datang untuk mentransfer barang atau jasa ke entitas lain sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu, yaitu benar. Yang kedua, utang harus melibatkan transfer aset atau penyediaan jasa di kemudian hari yang bersifat possible, yaitu benar. Karena kemungkinannya sangat tinggi dan bahkan dapat dikatakan hampir pasti. Jika jumlah hutangnya dapat diestimasi dengan handal, maka hutangnya dicatat. Jika jumlahnya sudah diestimasi, maka keberadaan hutang ini diungkapkan dalam pencatatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, utang berlancar adalah hutang yang jatuh tempo setelah 2 tahun tutup buku. Yaitu salah. Utang lancar adalah kewajiban perusahaan yang dapat dilakukan sebelum jatuh tempo. Utang tidak lancar yaitu kewajiban perusahaan yang masih dapat dilakukan. Yang keempat, wesel merupakan contoh hutang yang nilainya pasti, yaitu benar. Wesel karena wesel dan dihasilkan dari transaksi penjualan ini kadang disebut hutang dagang atau trade receivable. Hal ini juga karena klaim yang didukung dengan sebuah wesel memiliki beberapa keuntungan dibandingkan klaim dalam bentuk hutang pada umumnya. Yang kelima, obligasi merupakan contoh hutang yang nilainya harus diestimasi, yaitu benar. Karena hutang obligasi dibayar secara angsuran, bagian lancar dari hutang jangka panjang merupakan jumlah pokok dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun kewajiban lancar. Yang keenam, untuk utang wesel nilai diakui adalah nilainya sekarang, yaitu benar. Yang ketujuh, utang kontingensi atau utang bersyarat adalah yaitu suatu yang akan muncul jika terjadi kejadian lain, yaitu benar karena contohnya perusahaan dituntut ke pengadilan oleh perusahaan lain. Perusahaan akan berkewajiban membayar uang jika pengadilan memenangkan perusahaan yang menuntut tersebut. Yang kedelapan, berdasarkan tingkat kemungkinan timbulnya utang kontingensi dapat dibagi menjadi 4, yaitu salah. Tingkat kemungkinan timbul utang dapat dibagi menjadi 3, yaitu probable, reasonable, possible, dan remote. Yang kesembilan, kontingensi dengan tingkat kemungkinan reasonable possible, maka harus catat di jurnal, yaitu benar. Karena kemungkinan terjadi 50% atau dapat pula tidak. Jika kondisi yang demikian cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ke-10, untuk utang kontingensi dengan tingkat kemungkinan remote, maka tidak perlu diakui, yaitu benar, karena kemungkinan terjadinya sangat kecil sehingga tidak perlu dicatat dan dilaporkan kecuali untuk hutang jaminan pembayaran hutang, walaupun tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban kecil tetapi harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.